Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas tentang peluang bisnis dan tren pasar. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, untuk hari ini pada pertemuan kedua pengelolaan bengkel sepeda motor terkait dengan peluang bisnis dan tren pasar. Baiklah, sebelum kita menginjak ke materi hari ini, untuk materi sebelumnya saya singgung sedikit terkait tentang struktur organisasi bengkel. Yang pertama itu ada kepala bengkel. Di bawah kepala bengkel itu ada kepala mekanik. Di bawah kepala mekanik itu ada pordes. Yang ketiga, kemudian yang keempatnya adalah mekanik. Kemudian ada bagian spare part, kemudian ada bagian office boy, dan yang terakhir adalah bagian cleaning service atau office boy. Oke, baiklah. Untuk materi hari ini yang pertama adalah peluang bisnis. Jadi kalian di sini nanti setelah lulus harus kemana dan bagaimana itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Jadi kita tidak hanya terus-terusan dengan mencari pekerjaan, kalau bisa nanti kita membuka peluang bisnis secara mandiri. Yang kedua adalah tren pasar. Jadi kalau khususnya di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, tren pasarnya kita mengikuti jurusan masing-masing. Itu kita lebih istilahnya lebih paham dan lebih nanti kalau sudah terjun langsung di dunia usaha, nanti kita bisa melaksanakan dengan enjoy. Kemudian selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami apa itu peluang bisnis bengkel. Jadi sebelum kalian membuka lapangan pekerjaan, otomatis kalian bisnis apa sih yang harus kita kerjakan atau kita buat sebagai bahan pekerjaan. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami tren pasar. Jadi khususnya pada bengkel untuk trennya pasar. Baiklah. Untuk peluang bisnis, jadi peluang bisnis di sini cukup menjanjikan ya. Jadi untungnya sangat besar, di mana pada saat tahun yang ini ya, produksi sepeda motor itu sangat banyak. Bahkan setiap rumah, kalau mungkin ada keluarga, ada bapak, ibu, anaknya ada 2, itu berarti sepeda motornya juga ada 4. Jadi kalau sepeda motor 4 itu adalah peluang bisnis bagi kita. Otomatis kalau sepeda motor itu ada banyak, kemungkinan untuk pemilik sepeda motor itu untuk servis atau melakukan perbaikan itu otomatis sangat dilakukan ya, sangat dilakukan. Untuk kebutuhan servis sepeda motor menjadi kebutuhan rutin ya. Jadi sangat rutin ya sini. Jadi tak ayal bengkel motor pun tumbuh di berbagai komponen, bahkan di setiap satu RT itu hampir kalau di kota ya, jadi setiap RT, satu RT itu ada 10 bengkel. Nah, itu yang kita lihat jangan jumlahnya, tapi kalau kita mampu bersaing, kalau kita pelaksanaannya bagus, servis kita bagus, pelayanan kita bagus, otomatis bengkel kita atau usaha kita akan dicari oleh masyarakat, seperti itu. Oke. Untuk poin yang ketiga, peluang bengkel motor memang tidak boleh disia-siakan. Jadi kemungkinan kalau siswa setelah lulus terus melihat, oh Pak, di sekitar saya sudah banyak bengkel. Nah itu kalau bisa jangan kecil hati. Tunjukkan bahwa kalau saya membuka bengkel dengan tujuan lebih baik dari bengkel sekitar. Walaupun di belakang rumah tempatnya tidak kelihatan di jalan, kalau memang pelayanan kita bagus, akan dicari oleh
konsumen, seperti itu ya, anak-anakku. Nah, kemudian di sini ada dua faktor yang mempengaruhi terkait dengan memulai usaha pada bengkel. Yang pertama adalah faktor internal. Untuk faktor internal, nah di sini apa sih yang dimaksud atau faktor internal itu apa saja? Nah, di sini faktor internal itu yang pertama adalah kualitas. Jadi kalau kita membuka suatu bengkel, kualitas harus baik. Kalau pengalaman dari dulu, kalau sebelum membuka bengkel itu biasanya ikut orang 1, 2, sampai 3 tahun. Kemudian kalau sambil mengumpulkan modal, kalau sudah sampai dengan kita sudah mampu membuka bengkel, ya kita harus siap membuka bengkel dan tidak selamanya ikut orang, seperti itu ya. Kemudian mutunya harus bagus. Kemudian dalam mereparasi motor itu kalau bisa usahakan tepat waktu. Jadi semisal ada konsumen datang ke bengkel terus mau mengerjakan atau menservis sepeda motor, itu kalian harus istilahnya tepat waktu. Kalau besok ya besok. Kalau selesai 1 jam Pak, 1 jam bisa diambil. Jangan terus bilangnya 1 jam selesai, ternyata yang punya pemilik sepeda motor datang belum jadi. Nah seperti itu akan secara tidak langsung akan mengurangi kepuasan dari pelanggan. Kemudian waktu tunggu. Waktunya kalau kan untuk pemilik sepeda motor kan tidak semuanya yang menservis sepeda motor itu ada waktu untuk menunggu proses kegiatan servis. Mungkin ada beberapa yang sibuk dan tidak sempat menunggu waktu untuk menservis. Nah, dengan cara itu kita harus punya target. Semisal contoh ganti oli, ya cukup 5 menit. Jangan lebih. Kalau bisa ada orang yang menserviskan sepeda motor, itu langsung kita tanya. Ya, kita tanya. Jangan terus dibiarkan orang itu menunggu. Kalau bisa langsung ditanya, apa keluhannya Pak? Kemudian sepeda kita pegang, kemudian si orangnya atau konsumennya akan menunggu, seperti itu. Kemudian biaya. Kalau kita pertama mengelola bengkel, ya jangan terlalu tinggi patokan harganya. Ya kita melihat di sekitar kita. Kalau yang sudah lama itu berapa Pak biaya servis, seperti tune up itu berapa, penggantian rem itu berapa, penggantian aki itu berapa, ganti oli dan sebagainya, itu harus kita targetkan dan tidak terlalu mahal. Itu contoh dari faktor internal. Kemudian yang selanjutnya spare part. Jadi spare part. Untuk spare part itu kalau bisa untuk istilahnya kepercayaan pelanggan itu harus komplit. Biasanya kalau memang mengawali modal untuk pertama kali membuka bengkel, biasanya kan kita untuk menyediakan spare part kan biasanya terhambat oleh modal. Kalau ada orang pesan baru kita cari, seperti itu. Kalau bisa usahakan spare part itu disediakan. Oke, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini sebagai pendukung juga. Apa sih untuk faktor eksternal itu? Jadi jumlah pengguna sepeda motor juga lokasi di mana usaha bengkel tersebut dijalankan. Kalau semisal kita punya lahan di desa, terus sepi perumahan atau jauh dari rumah itu, atau di kota dengan
sekali perumahan ya. Jadi kita harus pendukungnya harus baik. Nah, semakin banyak pengguna sepeda motor, maka semakin banyak juga peluang yang bisa kita peroleh dari usaha motor yang kita jalankan. Itu adalah faktor eksternal ya. Jadi faktor yang dari luar. Jadi jumlah sepeda motor semakin meningkat, otomatis yang servis juga semakin banyak. Itu adalah peluang kita. Tidak ada istilahnya, kalau pertama tidak harus capai target, yang penting lumintu ya. Jadi itu yang kita pikirkan. Baiklah, untuk soal yang pertama, jelaskan strategi Anda agar usaha bengkel motor ramai. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, bagaimana tips mengelola operasional dan keuangan bengkel. Baik, ada dua soal di bahasan yang pertama. Nanti silahkan catat soalnya, kemudian dijawab, bisa ditulis tangan atau bisa diketik, kemudian hasilnya diunggah di Google Classroom. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah tren pasar. Jadi trennya pasar untuk tahun ini itu bagaimana? Pada masa ini, jadi sudah menjadi kewajaran jika tren dapat mempengaruhi pola perilaku dan gaya hidup masyarakat. Kalau sekarang mungkin trennya sepeda motor matic. Kalau dulu Vespa. Tahun 90-an itu contohnya ada sepeda motor yang jadul. Jadi kita mengikuti tren. Dan untuk otomotif itu setiap tahunnya itu semakin istilahnya revolusinya sangat besar. Trennya semakin bermacam. Apalagi tren kendaraan bermotor itu modelnya sekarang sangat bagus. Jadi setiap produk kendaraan ya itu semakin banyak, mulai dari Matic, kemudian ada Sport, kemudian ada Cup ya. Kemudian Matic itu sendiri juga ada yang kelasnya kecil ya. CC kecil, kemudian sekarang bahkan untuk tahun 2020 itu banyak dikarenakan otomotif bus yang dijual di Indonesia ya, bahkan CC besar itu sudah bermunculan di masyarakat seperti itu. Itu adalah tren, tapi tidak melupakan motor jadul ya. Motor jadul kalau di Indonesia itu tetap dirawat atau tetap banyak, bahkan banyak yang membuat klub-klub ya. Jadi klub-klub di Indonesia itu banyak sekali. Nah, itu adalah ladang kita atau trennya pasar itu seperti apa, kita harus belajar dari situ. Contoh bisa dilihat pada gambar. Nah, ini contoh adanya di Indonesia. Jadi sepeda motor kemudian dilepas, diganti frame-nya ya, malah kayak seperti sepeda pancal. Itu hanya di Indonesia. Nah, di sini ya, itu adalah modal kalian, kreativitas kalian untuk mengelola atau membuat usaha yang terkait dengan bengkel, khususnya sepeda motor. Baik. Menurut Pancajaya Setia .id ya, jenis-jenis usaha bengkel itu ada 4. Yang pertama adalah bengkel resmi ya. Kalau kita ketahui itu di lingkungan sekitar itu ada bengkel resmi. Jika kalian ingin menjalankan usaha bengkel resmi, kalian harus menghubungi kantor servis. Jadi merek apa yang ingin dikelola itu harus ada izin. Izinnya juga tidak mudah, harus mengetahui lingkungan sekitar HO-nya. Kalau di sini dibangun bengkel,
mengganggu masyarakat atau enggak. Dan terus izinnya yang kedua bangunannya harus standarnya bagaimana, itu resmi. Jadi sekilas saya singgung ya. Kemudian bengkel umum ya. Bengkel umum ini banyak yang ada di masyarakat. Jadi kalau bengkel umum itu motor yang masuk itu berbagai merek harus itu bisa ya. Di sini berbagai merek bisa kita kerjakan. Beda dengan bengkel resmi. Kalau bengkel resmi itu hanya satu merek ya. Cocok dijalankan, memang bengkel jenis umumnya melakukan servis motor standar. Itu untuk yang kedua adalah contoh usaha bengkel umum. Contoh di bawah ya, ini ada gambar kalau bengkel resmi seperti ini. Standarnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, standar bengkel resmi. Kemudian ini ada bengkel umum. Jadi kalau dilihat dari gambar itu kan posisi parkirnya saja sudah berbeda. Kalau di bengkel resmi itu kalau motor servis pasti ada namanya backlip yang warna merah ini ya, untuk mengangkat dan menurunkan kendaraan supaya mekaniknya tidak capek ya. Supaya tidak capek ya ini. Dan pekerjaan harus berdiri ya. Kalau di bengkel umum lah ini sambil jongkok. Ya, punggung itu yang menjadi tumpuan. Jadi harus banyak minum air putih. Baik, untuk poin yang ketiga, menurut Panca Jaya Setia, peluang bisnis yang ketiga adalah usaha bengkel sepeda motor tune up ya, yang diminati anak muda ya. Jadi yang hobi balap, mulai dari drag, ada road race, itu ada di motor tune up. Jadi tinggal kalian nanti bagaimana memilihnya, apakah terjun di bengkel resmi, bengkel umum, ini ada bengkel tune up, balap-balap seperti itu. Kita tergantung dari trennya hari ini, yang ramai apa. Bisa, sekarang kan banyak ada trail atau cross, kemudian ada drag, ada apa itu, road race dan sebagainya. Asalkan itu resmi dan mendukung, tidak ada masalah. Asalkan jangan menggunakan di luar standar atau biasa disebut liar ya. Kemudian yang keempat adalah aksesoris. Nah, ini modifikasi motor. Jadi dengan kemajuan teknologi bahkan cat saja sudah masuk ke modifikasi. Ini hasilnya juga lumayan ya. Tukang cat sepeda motor hasilnya bagus, banyak yang mencari, apalagi bisa airbrush. Kemudian banyak variasi-variasi yang ada di bengkel. Jadi nanti tergantung minat kalian di mana kalian akan menempati trennya usaha bengkel, mulai dari yang pertama adalah bengkel resmi, yang kedua adalah bengkel umum, bengkel tune up balap, kemudian modifikasi. Semuanya itu sangat menguntungkan di era sekarang yang kondisinya kepemilikan sepeda motor sangat banyak. Baik. Kemudian soal yang ketiga ya, atau di poin 2, itu yang pertama adalah sebutkan 4 jenis usaha bengkel menurut Panca Jaya Setia. Yang kedua, dari 4 jenis bengkel, usaha bengkel, manakah yang Anda pilih sebagai usaha pertama? Jelaskan. Mulai dari resmi, umum, tune up, dan modifikasi. Silakan. Ya. Dari 4 soal di atas, nanti silakan diketik di Word, bisa ditulis tangan, fotonya diunggah di Google Classroom. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekian materi pengelolaan bengkel sepeda motor sesi 2. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi pelajar Skapsa. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai
peluang bisnis dan tren pasar untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.